Proyeksi vokal, seni berbicara yang menggugah. Hai Kids Speakers, ketemu lagi sama aku Ismi Ngelaton dan selamat datang kembali di kelas Public Speaking bersama Kids Entertain. Makasih ya udah bergabung, kalian semua luar biasa karena memiliki kemauan kuat untuk berkembang, berinvestasi pada diri sendiri, serta menunjukkan keseriusan kalian dalam mencapai tujuan sebagai MC profesional. Dan ini merupakan ciri dari seorang MC yang unggul. Berikan tepuk tangan yuk untuk mengapresiasi kita semua. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita akan memasuki pembahasan yang pertama pada sesi ini, yaitu proyeksi vokal seni berbicara yang menggugah. Vocal projection dan vocal control adalah dua aspek penting dalam komunikasi verbal, terutama dalam konteks berbicara di depan umum atau pertunjukan. Biar makin paham, ini dia penjelasannya. Vocal projection merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengeluarkan suara dengan jelas dan kuat sehingga dapat didengar oleh audiens tanpa harus berteriak. Ini melibatkan beberapa elemen. Teknik pernafasan, yaitu menggunakan diafragma untuk mendukung suara yang memungkinkan suara terdengar lebih kuat dan lebih stabil. Artikulasi, mengucapkan kata-kata dengan jelas sehingga audiens dapat memahami setiap kata yang diucapkan. Volume suara, menyesuaikan volume suara sesuai dengan ukuran ruangan dan jumlah audiens. Vocal control adalah kemampuan untuk mengatur berbagai aspek suara, termasuk nada, kecepatan, dan intonasi. Ini mencakup variasi nada, mengubah nada suara untuk menekankan poin tertentu atau menjaga minat audiens. Kecepatan berbicara, yaitu mengatur kecepatan berbicara agar audiens dapat mengikuti dan memahami informasi yang disampaikan. Penggunaan emosi, menggunakan intonasi dan ekspresi suara untuk menyampaikan emosi yang sesuai dengan konten. Vocal projection dan control dalam public speaking adalah keterampilan untuk memastikan suara terdengar jelas dan tegas di seluruh ruang tanpa perlu berteriak atau menggunakan tenaga berlebihan. MC yang berpengalaman perlu banget nih untuk menguasai ini agar dapat menjaga suara tetap stabil sepanjang acara. Dan berikut adalah elemen-elemen penting dari vocal projection dan control. Breathing techniques, pernafasan diafragma menjadi kunci. Dengan menggunakan diafragma, pembicara bisa mendapatkan lebih banyak udara dan mendukung suara dengan kekuatan tanpa berteriak. Gimana cara melatihnya? Dengan berbaring dengan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Pastikan perut mengembang sementara dada tetap stabil. Buang nafas perlahan melalui mulut. Lakukan ini selama 5-10 menit setiap hari. Latihan seperti pernafasan dalam atau kontrol pernafasan berirama membantu menjaga suara tetap stabil dan tidak melemah selama berbicara panjang. Cara melatihnya, tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan buang nafas selama 4 detik. Ulangi dan tingkatkan durasi sesuai kenyamanan. Elemen selanjutnya yaitu resonans. Menggunakan resonansi tubuh, terutama dada dan kepala, untuk memperkuat suara. Suara yang bergema dengan baik akan terdengar lebih penuh dan jernih. Cara melatihnya dengan humming atau berdengung seperti Mulailah dengan bersenandung pada nada yang nyaman dan rasakan getaran di dada atau di wajah. Pindahkan nada dari rendah ke tinggi untuk melatih resonansi di berbagai bagian tubuh. Selanjutnya, melatih vokal agar suara terdengar penuh di berbagai frekuensi. Cara melatihnya dengan latihan skala. Nyanyikan skala vokal dari nada rendah ke nada tinggi, fokus pada menghasilkan suara yang beresonansi dan penuh. Elemen selanjutnya yaitu pitch and tone control. Mengatur tinggi rendahnya nada suara, dan ini penting untuk menjaga variasi dalam cara berbicara agar tidak monoton. Cara melatihnya dengan latihan membaca skrip berikut dengan berbagai intonasi. Bacanya bisa pakai nada formal, semi formal, dan non formal ya. Sekarang kita coba pakai nada formal dulu. Selamat pagi Kids Speakers.
Selamat datang di kelas Public Speaking bersama Kiss Entertain. Sekarang kita coba yang semi formal. Selamat pagi Kiss Speakers. Selamat datang di kelas Public Speaking bersama Kiss Entertain. Sekarang kita coba yang non formal ya. Hai Kiss Speakers. Selamat datang di kelas Public Speaking barengan sama Kiss Entertain. Sekarang giliran kamu ya. Formal dulu. Good job. Sekarang kita coba intonasi yang semi formal. Excellent. Terakhir yang non formal ya. Good job. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Elemen selanjutnya yaitu volume adjustment. Kemampuan menyesuaikan volume suara tergantung dengan situasi. MC harus bisa berbicara lebih keras tanpa mengganggu audiens dan lebih pelan ketika audiens membutuhkan kesan yang lebih intim. Cara melatihnya dengan latihan jarak, yaitu melatih berbicara dengan orang di berbagai jarak. Mulailah dengan jarak dekat dan perlahan mundur, coba untuk mempertahankan kekuatan suara tanpa berteriak. Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas jawabannya? Ya, baik. Kalau sudah cukup jelas, sekarang kita akan beralih ke penanya selanjutnya. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung saja angkat tangannya. Baik, sebelah sana. Sekarang giliran kamu. Good job. Selanjutnya, yaitu penting juga nih untuk tahu kapan harus menaikkan atau menurunkan volume sesuai dengan dinamika acara. Cara melatihnya dengan latihan crescendo, decrescendo. Mulailah berbicara dengan volume rendah dan secara bertahap menaikkan volume sampai titik tertinggi. Lalu turunkan kembali tanpa mengubah artikulasi. Contohnya. Dan pemenangnya adalah Kiss Entertain. Sekarang giliran kamu. Good job! Elemen selanjutnya yaitu articulation and diction. Menyampaikan kata-kata dengan jelas tanpa terburu-buru atau mengabaikan pelafalan, ini membantu memastikan bahwa setiap kata terdengar dengan jelas, bahkan di ruang yang besar. Cara melatihnya yaitu dengan latihan tongue twister. Ulangi frasa seperti 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru dengan kecepatan yang bertahap meningkat. Fokus pada kejelasan setiap kata. Coba deh. Selanjutnya, kamu bisa latihan seperti mengulang kalimat dengan artikulasi yang benar bisa meningkatkan kemampuan ini. Cara melatihnya, berbicara lambat. Melatih berbicara dengan sangat lambat. Pastikan setiap suku kata terdengar jelas, lalu perlahan-lahan tingkatkan kecepatan tanpa kehilangan artikulasi. Kita kasih contoh ya. Diskursus hegemoni dalam teori kritis melibatkan analisis mendalam terhadap relasi kekuasaan yang terinternalisasi dalam struktur sosial. Kita coba yang lebih cepat lagi. Diskursus hegemoni dalam teori kritis melibatkan analisis mendalam terhadap relasi kekuasaan yang terinternalisasi dalam struktur sosial. Sekarang giliran kamu. Good job! Elemen selanjutnya yaitu vokal stamina. Untuk menghindari kelelahan vokal selama acara yang panjang nih. Latihan rutin untuk memperkuat pita suara seperti latihan vokal ringan dan teknik relaksasi bisa membantu menjaga stamina suara. Cara melatihnya, latihan vokal harian dengan melakukan pemanasan suara setiap hari dengan latihan seperti humming, lip trills atau getaran bibir, dan skala vokal. Pastikan tidak berlebihan untuk menghindari cedera. 1. Latihan humming. Mulailah dengan humming ringan untuk memanaskan pita suara. Fokus pada getaran di bibir dan wajah untuk membantu melancarkan aliran udara. Seperti yang sudah kita jelaskan di bagian resonansi. Kedua, latihan lip trills. Getarkan bibir dengan suara seperti
secara perlahan dan lembut untuk melemaskan pita suara. Ketiga, skala vokal sederhana. Nyanyikan skala vokal dari nada rendah ke nada tinggi selama 5-10 menit untuk menghangatkan pita suara secara bertahap. Untuk menjaga vokal stamina, pastikan untuk mengambil jeda vokal setelah sesi latihan panjang atau berbicara di acara besar. Ini memberikan waktu bagi pita suara untuk cepat pulih. Elemen selanjutnya yaitu postur. Postur tubuh yang baik membantu dalam memaksimalkan aliran udara dan mendukung produksi suara yang kuat. Berdiri tegak dan menjaga bahu rileks sangatlah penting. Cara melatihnya, latihan berdiri tegak. Latihan postur yang benar dengan berdiri tegak, bahu rileks, dan dagu sejajar dengan tanah. Lakukan latihan ini di depan cermin untuk menjaga postur yang baik saat berbicara. Latihan pernafasan dengan postur. Sambil berdiri tegak, melatih pernafasan diafragma untuk merasakan bagaimana postur yang baik mendukung pernafasan yang lebih efektif. Biar lebih paham, kita langsung kasih contohnya aja deh. Contohnya, kamu bisa melakukan teknik pernafasan diafragma dengan tarik nafas dengan mengembungkan perut, lalu mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kamu. Good job! Idealnya, posisi mikrofon ada di sini. Jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat. Kita coba. Halo, selamat pagi semuanya. Seperti itu. Namun dalam situasi tanpa mic, MC harus lebih mengandalkan kemampuan proyeksi vokalnya. Cara melatihnya, latihan tanpa mic. Latihan berbicara di depan ruangan tanpa mikrofon untuk melatih kemampuan proyeksi alami. Kita contohin. Halo, selamat pagi semuanya. Dengan nada yang lebih tinggi agar dapat menjangkau seluruh audiens yang telah hadir. Kesimpulannya, menguasai vocal projection dan kontrol memungkinkan MC tampil lebih percaya diri, terdengar lebih profesional, dan mampu mengendalikan suasana acara tanpa terlihat lelah atau terpaksa. Nah, Key Speakers, itu tadi pembahasan mengenai proyeksi vokal seni berbicara yang menggugah. Makasih ya buat partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang kita bahas bisa memotivasi kalian untuk terus menggali potensi diri dan berkembang sebagai MC profesional yang berkarakter. Akhir bulan makan mie! Cakep! Makannya ditemenin Mas Opik. Artinya, Kak! Sekian dari kami, see you next topic! Kita pakai gitu. Makin kesini udah mau dangdutan. Coba deh, dekat lagi deh sekali lagi, penasaran juga gue kayak belajar vokal. Lebih cepat lagi, diskursus lip trill sebenarnya. Untuk melakukan salah. Lewat dulu. Apa tadi? Untuk oh ya. Tahu bagaimana masuk nggak tuh ya? Menyesuaikan usaha lagi. MC harus bisa mengandalkan, salah gue. Loh, kok nyala dia? Pertanyaannya Jawabannya. jawabannya gitu ya, sorry.